Perkenalkan, nama saya Dr. Lisnawati, NIM 1811313136 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Dharma Acarya, kelas 5A1. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menegakkan HAM. Pembahasannya pertama di sini, apa pengertian HAM? Pentingnya mahasiswa dalam menegakkan HAM. Yang ketiga, peran apa saja yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menegakkan HAM. Dan yang terakhir, peran siswa upaya menegakkan HAM. Nah, yang pertama di sini pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri dari sejak lahir. Nah, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya diselamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, atau misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat. Nah, yang kedua, pentingnya mahasiswa dalam menegakkan HAM. Dalam literatur ilmu politik, mahasiswa merupakan salah satu aktor yang dapat digolongkan ke dalam pressure group atau kelompok penekanan. Mahasiswa merupakan aktor penting dalam perubahan sosial dan politik. Sejarah perubahan politik besar di negeri ini selalu diwarnai oleh peran mahasiswa yang sangat menonjol. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan wakil dari kelompok anak muda dan warga secara naluriah memiliki tingkat kepekaan yang tinggi pada persoalan sosial dan sekitarnya. Tak heran Bung Karno pernah berujar, "Sediakan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Secara kelembagaan, politik mahasiswa memang bukan aktor politik yang terlembaga secara mapan. Di samping itu, unsur-unsur kekuatan politik mahasiswa tidak ajeg karena mahasiswa selalu datang dan pergi dengan wajah baru dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsisten gerakan mahasiswa sangat longgar dan tergantung pada pola kaderisasi di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Di samping itu, kekuatan politik mahasiswa juga sangat rentan pada fragmentasi ideologi gerakan dari ujung kiri hingga ujung kanan. Yang ketiga, peran mahasiswa dalam menegakkan HAM. Menggunakan parlemen jalanan sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi. Demonstrasi dapat menjadi pilihan sejauh ditempuh dengan cara-cara damai dan beradab. Sebagai bagian dari HAM, demonstrasi merupakan ekspresi ketidakpuasan warga yang harus dihormati negara. Namun, pembatasan atas pelaksanaan hak dan kebebasan berekspresi termasuk demonstrasi diizinkan. Dalam pasal 28 JUUD 1945,
dinyatakan bahwa pembatasan hak diizinkan jika ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Nah, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keagamaan nasional, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, spirit pasal ini diturunkan dari pasal 19 Duhman yang Koyenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi melalui UU nomor 12 tahun 2005. Semangat yang sama ditegaskan pasal 73 UU nomor 39/1999 tentang HAM. Yang kedua, membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting, misalnya Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, Mahkamah Konstitusi, LSM, dan kelompok-kelompok mahasiswa di berbagai universitas. Yang ketiga, melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola struktur dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM. Kelompok-kelompok mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum lebih mudah mengaplikasikan hal-hal ini, namun mereka tak dapat bekerja soliter. Mereka harus membangun jejaring dan sinergi dengan mahasiswa dari berbagai fakultas untuk melakukan tinjauan kritis akademik terhadap berbagai UU dan RUU yang sedang dibahas di DPR RI. Untuk memastikan bahwa regulasi yang telah atau sedang disusun oleh lembaga legislatif itu konflik dengan norma dan prinsip HAM. Nah, sekarang lanjut ke peran siswa dalam upaya menegakkan HAM. Yang pertama, tidak akan melakukan pemaksaan untuk kehendak kepada sesama dari teman maupun guru. Yang kedua, akan dapat selalu mengikuti segala macam tata tertib yang dimana kemudian berada di dalam lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, memberikan sebuah sikap adil kepada seluruh teman. Yang keempat, ketika akan memiliki sebuah sikap memberikan penghormatan kepada murid dengan guru dan juga warga sekolah lainnya. Yang kelima, akan lebih memberikan hormat terhadap pendapat yang dimana kemudian akan diberikan sebuah pengajuan kepada teman ke dalam kelompok maupun sebuah rapat kelas dan juga organisasi yang berada di sekolah. Yang keenam, tidak akan memberikan sebuah hinaan kepada teman yang dimana kurang. Yang ketujuh, tidak akan memberikan gangguan terhadap hak yang dimiliki oleh teman. Yang kedelapan, tidak akan melakukan tindakan atau mencampuri berbagai macam bentuk urusan pribadi teman. Nah, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal HAM. Dalam literatur ilmu politik, mahasiswa merupakan salah satu aktor yang dapat digolongkan ke dalam pressure group atau kelompok penekanan. Mahasiswa merupakan aktor penting dalam perubahan sosial dan politik. Sejarah perubahan politik besar di negeri ini selalu diwarnai oleh peran mahasiswa yang sangat menonjol. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan wakil dari kelompok anak muda dari warga. Gerakan HAM sejatinya tidaklah harus dilakukan oleh pemerintah, pejabat, dan juga berbagai orang penting lainnya. Akan tetapi, perkembangan dari HAM itu sendiri haruslah dilakukan oleh pelajar
yang dimana merupakan seorang calon penerus bangsa untuk mampu melakukan penegakan HAM. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah ucap secara tidak kesengajaan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.